Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini kita bakalan membahas tentang elektromagnetik seputar hubungan medan dan gaya yang berlatar belakang. Dalam kajian fisika, konsep medan dan gaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, fundamental, dan tidak dapat dipisahkan khususnya dalam memahami fenomena seperti elektromagnetis dan gravitasi. Nah, setelah latar belakang dipaparkan, muncul permasalahan. Karena medan dan gaya elektromagnetik tidak dapat dipisahkan, kita bisa menguraikan pembahasan menjadi tiga, yaitu: pertama, apa itu medan dan gaya? Kedua, apa hubungan di antara keduanya? Dan tiga, contoh pemecahan masalah yang membuat keduanya memiliki hubungan. Setelah munculnya permasalahan, kini muncul tujuan. Pertama, memahami apa definisi medan dan gaya elektromagnetik. Kedua, mengetahui hubungan antara medan dan gaya elektromagnetik. Dan ketiga, mengetahui hubungan antara medan dan gaya elektromagnetik melalui contoh pemecahan masalah. Pembahasan kali ini akan dibawakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan: pertama, Muhammad Farah Asrofi; kedua, Muhammad Abdul Halim; ketiga, Muhammad Farhayatul Ansori; dan keempat, Yoga Kusuma. Pertama, definisi. Medan adalah daerah di sekitar suatu benda, misalnya muatan listrik, yang masih dipengaruhi oleh gaya dari benda tersebut. Dalam listrik, disebut medan listrik, yaitu daerah di sekitar muatan listrik yang dapat memberikan gaya pada muatan lain yang berada di dalamnya. Sedangkan, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak, berubah arah, atau berubah bentuk. Dalam konteks listrik, gaya atau gaya Coulomb adalah gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik. Kedua, hubungan. Hubungan antara medan dan gaya elektromagnetik bersifat langsung dan matematis. Medan listrik sebenarnya adalah cara kita mengukur seberapa besar gaya yang akan diberikan kepada setiap satuan muatan yang diletakkan di titik tersebut. Hubungan yang paling mendasar antara keduanya dinyatakan dalam rumus F sama dengan Q dikali E, di mana gaya atau F adalah hasil kali antara besar muatan yang datang atau Q dengan kuat medan atau E di lokasi tersebut. Jika medan listriknya kuat, maka gaya yang dirasakan muatan akan semakin besar. Hubungan antara medan dan gaya elektromagnetik dapat dianalogikan. Medan adalah kondisi ruangannya. Gaya adalah apa yang terjadi pada benda di dalam ruangan tersebut. Tanpa medan, tidak akan ada gaya listrik yang bekerja pada jarak jauh. Nah, untuk menggambarkan hubungan medan dan gaya dapat dianalogikan melalui contoh kasus sebagai berikut. Sebuah lantai memiliki kemiringan dan sebuah bola dapat bergelinding di atasnya. Penjelasannya, medan listrik itu ibarat kemiringan lantai. Meskipun tidak ada bola di atasnya, lantai itu sudah miring dan punya potensi untuk menggelindingkan benda. Muatan itu ibarat bola yang kita letakkan di lantai miring tersebut. Gaya adalah dorongan yang akhirnya membuat bola itu bergerak karena ia berada di lantai yang miring tadi. Tanpa lantai yang miring atau medan, bola tidak akan terdorong oleh gaya. Sebaliknya, lantai bisa saja miring atau medan ada tapi tidak adanya bola atau muatan, maka tidak ada yang terdorong atau gaya sama dengan nol. Nah, setelah adanya contoh kasus, selanjutnya kita akan melakukan pemecahan masalah antara hubungan medan dan gaya yang dapat dilihat melalui contoh pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut. Sebuah titik P berada sejauh 30 cm dari sebuah muatan sumber, atau Q sama dengan plus 9 mikrocoulomb. Jika sebuah muatan uji Q sama dengan negatif 2 mikrocoulomb diletakkan di titik P, berapakah gaya yang dialami muatan uji tersebut? Nah, untuk mencari gayanya, pertama, kita harus menghitung medan listrik atau E di titik P dengan rumus E sama dengan K Q per R pangkat 2. Di mana E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 9 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,3 pangkat 2. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 N per C. Setelah menghitung medan magnet, selanjutnya menghitung gaya listrik atau F menggunakan medan, yaitu F sama dengan Q dikali E, di mana F sama dengan dalam kurung 2 kali 10 pangkat negatif 6 tutup kurung dikali dalam kurung 9 kali 10 pangkat 5 tutup kurung, di mana F sama dengan 1,8 Newton. Karena muatan sumber Q positif dan muatan uji Q negatif, maka arah gaya atau F adalah tarik-menarik menuju Q positif. Namun, arah medan atau E di titik P tetap menjauhi Q karena medan selalu keluar dari muatan positif.
Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan hubungan medan dan gaya melalui pemecahan masalah yaitu medan listrik adalah potensi kekuatan, sedangkan gaya listrik adalah realisasi dari kekuatan tersebut saat terjadinya interaksi antar muatan. Memahami medan memudahkan kita memprediksi gaya di titik manapun di dalam ruangan secara lebih efisien. Cukup sekian dari pembahasan kelompok 3 yaitu tentang hubungan medan dan gaya dalam pemecahan masalah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.